Saat ini akan berbicara salah satu dari 9 panelis secara bergantian, penanggap secara bergantian. Kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Chris Komari. Saat ini udah tengah malam di California, tapi dia masih tune in dengan kita. Mas Chris, the time is yours. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya pada teman-teman semua di tanah air. Selamat malam, bahkan selamat pagi untuk teman-teman diaspora di seluruh dunia. Hari ini sebenarnya sangat historical ya bagi kita di FGI, karena ini adalah webinar pertama yang dilakukan pas pada hari kemerdekaan di Amerika Serikat, 4 July di sini ya, tapi sudah beralih ke tanggal 5, karena sudah melampaui jam 12 pagi. Sebelum saya memberikan tanggapan ya, dari apa yang disampaikan oleh para panelis, saya ingin menggunakan waktu 1 atau 2 menit untuk menyapa, atau at least to acknowledge and recognizing beberapa orang yang telah sibuk ya bekerja behind the scene untuk coordinating acara ini, sehingga acara ini meskipun ada sedikit masalah teknis tapi bisa berjalan dengan baik. One and foremost tentunya Bang Sekjen FGI ini, Bang Agus Yunanto yang menjadi moderator, sudah melakukan beberapa koordinasi the last few weeks dengan beberapa pihak, khususnya tentunya dengan our distinguished friend dari NH Channel, Dr. Refli Harun. Keren Sadas ya, nggak pernah lupa bilang keren Sadas ya. Dan juga dengan our honorable and respected friend dari ahli Institute, Dr. Tifa. Jangan lupa saya menyapa juga kepada teman-teman diaspora Indonesia di seluruh dunia yang tergabung dalam Forum Demokrasi Indonesia. I want to thank you for all your participation, contribution, baik itu secara moral dan material, bahkan secara finansial, untuk merespon fundraising yang kita lakukan, sehingga bantuan Anda sangat membantu kita untuk mengadakan webinar internasional seperti ini. Dan juga saya melihatnya ada beberapa teman-teman kita dari berbagai grup, ya, termasuk dari Rumah Demokrasi Modern, dari berbagai aktivis. Jangan lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada para panelis, ya, para aktivis di tanah air yang terus gigih untuk mengangkat isu ini, untuk mencari keadilan, untuk menegakkan kebenaran, dan juga untuk membela apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Dan juga tentunya terima kasih kepada para ahli hukum yang selalu mendampingi para aktivis dan juga membela para aktivis ke depannya. Apa yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan juga yang pernah saya lihat di berbagai media di Indonesia, ya, khususnya di NH Channel, di Hersepunyo Point, di iNews, Sentana TV, dan juga di Daily News ya. Apa yang mereka sampaikan hari ini itu sudah saya dengar di berbagai media di Indonesia. Secara prinsip ada 2 masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama adalah tentang ijazah Jokowi. Dan yang kedua, itu masalah apa? Masalah intimidasi dan kriminalisasi terhadap para aktivis sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari rakyat, dan ini menuntut apa? Menuntut keterbukaan informasi. Nah, di sini saya akan memberikan argumentasi ataupun satu poin saja sebenarnya untuk memberikan bekal atau menambah argumentasi yang bisa dibawa baik itu di pengadilan maupun di berbagai occasion untuk dilakukan semacam perdebatan atau diskusi public discourse. Nah, di dalam argumentasi saya ini saya hanya memberikan semacam legal argument itu dari sisi yang agak lain dibanding di tanah air. Saya sudah mendengarkan press conference dari Baris Krim, saya sudah mendengarkan press conference dari ahli hukum yang mewakili Jokowi. Bahkan saya sudah menyaksikan atau menyimak berbagai perdebatan yang dilakukan oleh Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond,
bahkan oleh Dr. Tifa juga. Selama ini saya mencoba untuk menyimak ya, bukan hanya mengamati apa yang diperdebatkan, tapi saya melakukan diagnosis juga secara pribadi. Apa sih sebenarnya tujuan dari kubu sebelah? Dalam ini adalah para ahli hukum yang mewakili Jokowi dan juga dari Baris Krim. Nah, kalau kita lihat ya secara detail atau secara dengan kacamata seorang politisi atau ahli hukum, kubu sebelah itu kan selalu ketika kita memberikan suatu detail, fakta yang detail, mereka itu kan selalu menolak ya. Dan cara-cara mereka menolak itu selalu klasik, sebenarnya sudah lama dipakai di Amerika Serikat juga. Perhatikan saja, ketika Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond, bahkan para lawyer yang mewakili para aktivis seperti Bang Ahmad Kosinudin, kemudian Bang Abdul Al-Katiri, itu cara mereka menolaknya. Mereka itu hanya memakai tiga teknik. Ya, pertama apa? Dia melakukan denial. Jadi semua fakta-fakta itu di-deny. Kemudian kedua apa? Dia melakukan deflection. Nah, fakta itu kemudian deflection ke hal lain. Yang ketiga apa? Itu to create an accusation, an attack. Saya kasih contoh begini ya, teman-teman. Dari kubu sebelah itu kan menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini sudah selesai. Karena apa? Karena Baris Krim sudah melakukan penyelidikan dengan berbagai dokumentasi ya. Kemudian dari Puslapor juga sudah melakukan penemuan fakta dari UGM, dari KPU. Tapi kubu sebelah dalam hati kita itu selalu tidak percaya. Terus dia mau percaya sama siapa? Nah, setelah itulah cara dia menolak. Ya, that's how they try to deny the facts ya. Itu hanya taktik aja. Kemudian dia deflect ya. Rupanya mereka punya misi lain ini selain ingin mencari isu ijazah Jokowi, ingin deflect masa. Rupanya dia ingin menjatuhkan Mas Wapres ya lewat suhu Fafa. Jadi kenapa itu asalnya pertama dia to deny untuk menolak, kemudian to deflect the issue, kemudian dia melakukan accusation. Apanya? Sekarang dia bukan hanya ingin mencari ijazah Jokowi, bahkan dia ingin menjatuhkan Mas Wapres, dia memberikan berita-berita yang bohong, menghasut masyarakat. Nah, dia tidak melakukan serangan balik, attack dengan melakukan accusation. Tapi itu semuanya dia teknik, teman-teman. Hal seperti ini itu sudah sering dilakukan oleh para polisi di Amerika ya, khususnya para senator, para US Congress ketika mereka menghadapi namanya public scrutiny, public oversight, dia selalu memakai tiga teknik ini, bahkan oleh para propagandis dari Israel, para propagandis dari komunis Cina, dia itu selalu menggunakan tiga teknik ini. Remember this, to deny, to deflect, and to accuse. Nah, tetapi kalau kita itu istilahnya tidak mengetahui teknik-teknik mereka, kita akan kegagalan juga. Nah, cara terbaik untuk melawan teknik seperti itu sebenarnya gampang. Jadi gini, ketika dia itu argue dengan undang-undang, jangan kita respon dengan undang-undang, kita respon dengan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi apa? Yang undang-undang dasar, konstitusi. Ketika dia melawan dengan konstitusi, kita lawan dengan pembukaan ataupun latar belakang bagaimana kebukaan itu diciptakan dari sisi sejarah. Jadi ada teknik-tekniknya. Nah, yang ingin saya sampaikan sekarang ini, sebagai contoh ya, ini kan kita selalu di-accuse oleh pihak sebelah, terutama para lawyer, bahwa kita ini hanya percaya dengan versi kita sendiri. Kita tidak percaya pada Baris Krim, tidak percaya pada Puslapor, tidak percaya KPU, tidak percaya UGM. Ya kan? Tapi ya kita mau percaya siapa ya? Kita mau percaya pada fakta, realitas dan kejujuran. Kenapa kita tidak percaya versi mereka? Karena terlalu banyaknya apa yang dijelaskan oleh Dr. Suryo, Roy Suryo, dan Rismond Tifa. Terlalu banyak apa? Ketidakkonsistensian, ya, terlalu banyak inkonsistensi, terlalu banyak ketidakjujuran, ya, dan itu hanya versi mereka, hanya klaim sebelah. Jadi dari sini sebenarnya kalau dari segi legal argumen ya, saya sudah mempercayakan pada teman-teman di tanah air bahwa dari legal argumen sangat solid ya, sulit untuk dipatahkan. Tetapi di sini saya akan memberikan satu poin saja. Kita harus melakukan argumentasi dari segi apa? Dari segi apa yang disebut dengan constitutional immunity. Nah, apa itu constitutional immunity? Kalau dalam bahasa Indonesia itu hak konstitusional. Nah, hak konstitusional ini saya perhatikan dari kasus, kalau teman-teman pernah membaca keputusan MK ya, dari kasusnya Judicial Review Dr. Rizal Ramli, almarhum Dr. Rizal Ramli tahun 2009, dia pernah men-JR-kan itu pasal 160 KUHP. Dia kan pernah ada kasus itu semenjak ketika Dr. Rizal Ramli itu membuat Indonesia bangkit, itu kemudian ada masalah, akhirnya dia kan pernah dipanggil Polda Metro Jaya juga. Nah, di Judicial Review kan ya, hak constitutional right atau hak konstitusional itu ada pada pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
hak konstitusional ini adalah hak yang ada atau yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi seperti contohnya, seperti pasal 28E ayat 3 ya, yang memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan berserikat, berkumpul dan berpendapat, itu adalah hak konstitusional kita gitu. Just constitutional right. Nah, di Indonesia itu orang tidak kenal apa yang disebut dengan parliamentary immunity atau yang disebut dengan hak imunitas anggota DPR. Nah, ini tentunya Dr. Roy paham ini. Karena jadi semua anggota DPR itu memiliki hak imunitas. Nah, itu ada dalam pasal kalau nggak salah 222 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Jadi semua anggota DPR itu memiliki hak imunitas. Ketika anggota DPR isinya itu secara umum itu adalah begini ya. Ketika anggota DPR itu menjalankan tugasnya, ya ini ya Undang-Undang 17 tahun 2015. Ketika menjalankan tugasnya di DPR, baik perkataan, tindakan, lisan dan tulisan yang ada hubungannya dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR, baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen, itu tidak boleh dituntut di depan pengadilan. Itulah yang disebut dengan hak imunitas dari anggota DPR. Nah, sekarang teman-teman harus tahu, anggota DPR dapat mandat dari mana? Dia dapat mandat kan dari rakyat. Sedangkan orang yang diberi mandat dari rakyat saja mendapatkan hak imunitas, ya. Apalagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang memberi mandat kepada rakyat. Jadi baik di Amerika Serikat sendiri dikenal dengan legislative immunity untuk anggota US Congress, di Indonesia dikenal sebagai parliamentary immunity atau hak imunitas. Nah, rakyat, kita sebagai rakyat, itu juga memiliki hak imunitas yang lebih tinggi dari anggota DPR, yang disebut dengan constitutional immunity. Nah, argumentasi ini yang masih belum banyak dilakukan oleh teman-teman di tanah air, tapi saya akan backup ya. Backup ini dengan lima argumentasi. Secara singkat saja. Pertama, dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu khususnya alinea keempat ya, itu kan disebutkan. Saya tidak akan baca semua, tetapi cukup yang singkat saja. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya. Di sini alinea keempat itu disebutkan bahwa NRI itu dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan Baris-Krim, bukan kedaulatan Puslapor, bukan kedaulatan KPU, atau bukan kedaulatan UGM kan. Nah, di sini rakyat itu memiliki kedaulatan. Dan visi dari para founding fathers yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45 ini dicetuskan di dalam Undang-Undang Dasar. Khususnya berapa? Pasal 1 dan ayat 2. Yang bunyinya, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu ada dalam Undang-Undang 45 asli. Kemudian dalam amandemen itu berubah menjadi yang dijalankan oleh menurut undang-undang. Meskipun di situ ada perubahan, tetapi pada intinya kedaulatan terdiri itu masih ada di tangan rakyat. Nah, kemudian kalau saya perluas dengan nilai-nilai demokrasi, pilar demokrasi nomor 1 itu bunyinya apa? Bunyinya juga sovereignty of the people. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang kedua, pilar demokrasi nomor 2 itu bunyinya government based on the consent of the government. Bahwa pemerintahan demokrasi itu dijalankan atas persetujuan yang dipimpin, bukan atas persetujuan yang memimpin. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi keberadaan pemerintahan itu, pemerintahan demokrasi tentunya, itu harus minta izin dari yang dipimpin. Jadi siapa? Tidak lain adalah rakyat, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dan yang terakhir, argumentasi saya yang kelima ini adalah tentunya ada di undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pada bab 1 pasal 1 ayat 3, di situ ada definisi dari badan publik yang disebut dengan public entity. Ini persis sama dengan di Amerika Serikat. Jadi saya bacakan ya, ayat 3, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan daerah, sumbangan masyarakat dan atau dari luar negeri. Secara prinsip begini, teman-teman.
Yang disebut dengan pejabat publik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, mantan presiden Indonesia Jokowi itu siapa? Dia kan mantan presiden. Dia kan mantan the head of the executive. Jadi beliau itu juga bagian dari badan publik. Secara dengan kata lain, semua pejabat negara, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jajarannya itu semuanya adalah pejabat publik. Nah, di dalam undang-undang KIP ini, keterbukaan informasi ini, itu ada beberapa tuntutan yang harus dilakukan sebagai badan publik atau pejabat publik. Nah, untuk pejabat publik itu salah satunya apa? Profil jabatan. Itu harus di-disclose. Dituntut atau tidak tuntut itu harus diberikan di situ. Kemudian riwayat pendidikan. Apakah riwayat pendidikan ini tidak termasuk ijazah aslinya? Masuk. Cuma fotokopi doang. Makanya, ini ada ketika teman-teman menuntut ijazah asli Jokowi, ini adalah bagian dari constitutional right. Itu hak konstitusional kita sebagai rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kemudian kinerja kebijakan keputusan pejabat publik, termasuk apa? Laporan harta kekayaan pegawai negeri sipil. Itu kan ada. Bahkan di Amerika sendiri juga ada yang disebut dengan Form 500. Kalau di Indonesia namanya LHKPN. Jadi secara prinsip begini teman-teman. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita tuntut, apa yang teman-teman seperti Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa tuntut keterbukaan ini adalah hak konstitusional kita sebagai rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ketika kita menuntut itu, kita tidak boleh dituntut secara hukum, ya, karena kita mempunyai hak konstitusional. Itu yang harus kita adu kepada Barreskrim, kepada Polda Metro Jaya, kepada lawyer-lawyer yang lainnya. Kenapa? Karena Jokowi itu adalah pejabat publik. So I hope that clear, ya. I hope that clear. Kalau ada ahli hukum, ahli konstitusi yang misalkan ada perbedaan pendapat, saya ingin mendengarnya. I want you guys to challenge me. Karena ini sangat penting. Di Amerika sendiri, ya, selama saya 2 kali menjadi pejabat City Council, ya, 2002 sampai 2008, kita di City Council itu punya legal immunity juga, bahkan kita lebih, ya, daripada DPR. Di Amerika Serikat sebagai City Council itu kita punya namanya legislative immunity. Kenapa? Karena kita membuat aturan kerja yang disebut dengan City Code and Ordinances. Ketika City Council membuat City Code and Ordinances, itu kalau ada kesalahan kita nggak boleh dituntut secara hukum, karena itu adalah bagian dari pekerjaan kita gitu. Kalau salah ya kita revise. Yang kedua ada yang namanya qualified immunity. Nah, qualified immunity tidak dimiliki oleh anggota DPR. Jadi ketika kita melakukan satu, karena anggota City Council itu juga membuat namanya policy making, membuat misalkan ada pembangunan, kita approve, ternyata ya pembangunan itu merusak lingkungan dan sebagainya, kita nggak boleh dituntut secara sivil gitu ya. Jadi karena itu namanya qualified immunity. Tapi yang tidak kita miliki juga anggota DPR itu apa ya? Criminal immunity. Kalau kita korupsi atau mencuri, kita tetap nggak punya imunitas di situ. Nah, ini tentunya Dr. Roy Suryo kan yang membuat buku KIP ini jauh lebih tahu lah dari saya. Cuma saya ingin menekankan dari sisi hak konstitusionalnya Dr. Roy Suryo untuk ditekankan di situ, karena di situ sangat solid. Di Amerika Serikat pun selama 32 tahun saya di Amerika Serikat, ya, tidak pernah ada pejabat publik, badan publik itu yang memenjarakan atau mengkriminalisasi rakyat yang menuntut keterbukaan informasi. Tidak ada. Not even single case. Ya, di Indonesia rupanya ada. Jadi secara prinsip itu yang ingin saya sampaikan, dan tentunya saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa mendapatkan argumentasi, bisa menjadi bekal teman-teman di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya itu nggak punya case ya terhadap teman-teman. Karena apa ya? Ini apa yang kita tuntut ini adalah untuk kepentingan umum. This is part our constitutional right sebagai rakyat, sebagai anggota masyarakat yang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi secara prinsip itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa menambah sebagai bekal. Oke, saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Kris Komari. Baik, untuk penanggap berikutnya adalah Pak Slamet Ginting. Silakan Pak. Waktu Bapak maksimal 20 menit. Silakan. Maksimal. Di sini. Oh, silakan. Saya timekeeper nih Pak, ya. Iya, sini ya. Oke, silakan Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, termasuk teman-teman di tanah air dan juga di segala penjuru dunia. Tentu saja saya akan menganalisisnya dari kajian ilmu politik, bukan dari sisi hukum. Nah, teman-teman, kalau dari sisi jurnalis atau ilmu
tentang komunikasi, maka ada teori name news, nama membuat berita. Karena itu apapun yang terkait dengan nama-nama beken seperti presiden tentu saja akan menjadi sorotan baik di tingkat nasional maupun di tingkat dunia. Teman-teman, bukan hanya kasus dugaan ijazah palsu ini terjadi di Indonesia saja. Saat ini di salah satu negara juga sedang mengamati kasus yang sama. Itu tepatnya di Nigeria. Jadi Presiden Nigeria namanya Bola Tinubu, itu sejak tahun 2023 sampai sekarang ijazahnya juga dipersoalkan oleh lawan politiknya karena dia mengaku lulusan Universitas Chicago. Nah, Universitas Chicago sampai sekarang angkat tangan, dia merasa bahwa tidak bisa mengonfirmasi apakah ini ijazahnya asli atau tidak. Nah, kemudian Bolu Tinubu ini proteslah dengan keputusan Universitas Chicago. Ya, jadi keberanian Universitas Chicago ini mestinya juga memicu universitas lain di Indonesia untuk berani walaupun menghadapi presiden sekalipun. Kasus ini berlarut-larut dan sedang menunggu keputusan dari Mahkamah Agung di Nigeria. Apakah ijazahnya asli atau palsu? Dan ini memang ditemukan pada saat ijazahnya diajukan ke Komisi Pemilihan Umum di Nigeria pada saat menjelang Pilpres. Nah, jadi ini pelajaran juga bagi kita semua. KPU itu jangan hanya melihat dari legalisasi ijazah yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi tanpa melihat bukti aslinya. Nah, teman-teman, dari sisi ilmu politik tentu saja ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk membahas kasus dugaan ijazah palsu yang terkait dengan mantan Presiden Jokowi. Pertama, teori legitimasi. Nah, dari teori legitimasi ini tentu saja membahas kekuasaan politik yang digunakan dan untuk dipertahankan. Dalam kasus Jokowi ini, mungkin dia bisa menggunakan kekuasaan atau sisa-sisa kekuasaannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan atau untuk menutupi sebuah kebenaran. Jadi kalau kita lihat, apakah kepolisian masih terkait dengan relasi kuasa dengan Presiden Jokowi atau tidak? Kalau relasi kuasanya sangat kuat, maka sulit juga kita mengharapkan sebuah kebenaran dari lembaga tersebut. Yang kedua, tentu saja dari teori kekuasaan, ini tentu saja yang saya kemukakan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan ini dengan kekuasaan dia bisa pengaruhi secara hukum gitu ya. Kalau dari segi teori legitimasi tentu saja bila ijazah itu kemudian terbukti palsu, maka legitimasi kekuasaan Jokowi selama 10 tahun akan runtuh. Karena itu dia berusaha untuk menggunakan apa saja sehingga menggunakan teori kekuasaan itu untuk menutupi teori legitimasi yang bisa membuat dia lemah. Kemudian dari teori konstruksi sosial, ini membahas tentang realitas sosial yang sekarang sedang berkembang, karena kasus ijazah palsu itu tentu saja tidak menguntungkan orang yang diduga memiliki ijazah palsu, karena sudah pasti bahwa konstruksi sosialnya akan mengungkapkan jika ini palsu, maka Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang tidak jujur, tidak berintegritas jika ijazahnya terbukti palsu. Namun jika ijazahnya terbukti asli, maka itu sebaliknya. Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang jujur, yang berintegritas, dan dia bisa menunjukkan keaslian ijazahnya. Lalu tentu saja ada teori politik simbolik yang membahas tentang simbol-simbol politik yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Dalam kasus ijazah Jokowi ini tentu saja dia bisa menggunakan simbol integritas dan kredibilitas yang dipertanyakan. Misalnya dengan teori simbolik hanya memperlihatkan saja
tapi tidak memperlihatkan secara langsung. Misalnya wartawan diperlihatkan tapi tidak boleh mengambil gambarnya. Kamera person tidak boleh men-shoot langsung ijazahnya. Nah, dari sini teman-teman, dari teori-teori politik itu maka kita dapat memahami bagaimana kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini dapat mempengaruhi dinamika politik nasional kita. Nah, kasus ini tentu saja ada kepentingan-kepentingan yang berbeda dari segala kepentingan politik, baik itu pemerintah yang sedang berkuasa, parlemen, juga partai-partai politik. Jadi, misalnya pihak yang mendukung Jokowi, tentu saja mereka ingin membela kredibilitas Jokowi dan legitimasi Jokowi sebagai presiden, apapun akan dilakukan. Nah, kemudian bagi pihak yang berseberangan, tentu saja mereka akan memanfaatkan kasus ini untuk mendelegitimasi serta menyerang Jokowi dan melemahkan posisinya. Jadi fair saya ungkapkan dari dua sisi. Kemudian masyarakat bagaimana? Ya tentu saja masyarakat ingin melihat bagaimana ujung dari kasus yang berlarut-larut ini. Jadi tentu saja mereka menginginkan bahwa ujung kasus ini betul-betul bisa dilakukan secara fair. Nah, menarik tentunya bagaimana posisi Presiden Prabowo dalam melihat kasus ini. Teman-teman, kalau kita lihat, Presiden Prabowo kan tidak pernah meminta kasus ini untuk dihentikan dan juga tidak pernah meminta kasus ini untuk dilanjutkan. Jadi memang posisi yang aman bagi Presiden Prabowo memang seperti itu. Jadi tentu dia akan fokus pada program-program kerjanya sehingga pemerintahnya terlihat lebih memperhatikan astacita yang memang dikampanyekan pada saat Pilpres. Ya, kedua tentu saja Presiden Prabowo ingin membangun citranya yang sebagai pemimpin yang fokus pada masa depan, bukan fokus pada masa lalu, karena ijazah dianggap masa lalu. Nah, tentu yang ketiga, Presiden Prabowo juga mencoba menghindari polarisasi antara yang mendukung bahwa ini ijazah palsu atau mendukung bahwa ini ijazah palsu atau asli begitu. Jadi dia tidak ingin terjebak pada polarisasi. Namun sebagai presiden, menurut saya Prabowo tentu saja memiliki tanggung jawab untuk bisa memastikan proses hukum dan juga investigasi berjalan dengan baik dan transparan. Kan tidak pernah ada Presiden Prabowo meminta Mas Roy Suryo dan lain-lain untuk menghentikan investigasinya. Jadi bagi saya Presiden Prabowo tentu saja akan terus memantau kasus ini dan memastikan bahwa kebenaran akan terungkap. Nah, yang menarik teman-teman, mengapa PDIP dianggap sebagai pihak yang tidak terlalu banyak berkomentar dalam kasus ini, bahkan juga nyaris tidak bereaksi dalam kasus ini secara terbuka, karena tentu saja berbagai alasan. Kemarin yang menarik adalah Bambang Bitor Suryadi sebagai kader PDIP sudah mengemukakan itu. Namun Ketua Umum PDIP Megawati juga sebenarnya mengutamakan bahwa apa sih susahnya, tinggal tunjukkan saja langsung selesai ini perkara. Tapi tentu saja pernyataan Bambang Bitor Suryadi ini mengagetkan kita semua, atau barangkali tidak mengagetkan karena banyak juga yang menggunakan ijazah bodong ini dan mungkin versi Universitas Pasar Pramuka ini. Jadi bisa jadi ini adalah strategi politik PDIP, tidak ingin ada kekisruhan yang kemudian justru menggerogoti kekuasaan atau legitimasi PDIP sebagai pemenang pemilu 3 kali. Dan tentu saja juga ada solidaritas partai, teman-teman. Apa itu solidaritas partai? Karena begitu banyak partai politik yang mendukung Jokowi menjadi presiden sejak 2014 dan 2019, sehingga kalau mereka ribut,
khawatir juga bahwa dia harus bertanggung jawab. Kan lo juga harus bertanggung jawab karena mengusung Jokowi dengan ijazah yang diduga palsu itu. Jadi ada solidaritas partai juga yang mungkin ditunjukkan oleh partai-partai sehingga tidak tampil di dalam diskusi-diskusi termasuk di parlemen tidak dibicarakan. Nah, yang terakhir tentu saja kekhawatiran tentang dampak ke PDIP mungkin khawatir jika reaksinya terlalu kuat atau terbuka justru akan memperburuk citra partainya karena Jokowi dulu berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah teman-teman tentu perlu kita ingat juga PDIP ini kan juga sejak awal ketika membahas tentang bagaimana sesungguhnya ijazah Jokowi asli atau tidak, dalam beberapa kesempatan diskusi baik di televisi atau di podcast-podcast nyaris tidak pernah mau hadir. Nah, nyaris tidak pernah mau hadir. Jadi memang sengaja menghindar karena itu tadi soal ijazah Jokowi ini juga menjadi ujian nih bagi alma maternya Mas Roy Suryo. Jadi kredibilitas perguruan tinggi nomor 5 tertua di Indonesia, jika terbukti bahwa kasus ini betul-betul ijazahnya palsu, maka otomatis kredibilitas UGM juga akan hancur lebur. Nah, karena itu untuk meningkatkan kepercayaan publik, UGM juga barangkali mencoba menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data akademiknya cukup baik, begitu ya. Nah, tapi ini kan harus diuji, terutama transparansinya sehingga bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap UGM. Nah, bagaimana jika ijazah Jokowi kemudian terbukti palsu? Nah ini, tentu saja ini akan menimbulkan kerusakan reputasi yang bersangkutan. Jadi tidak ada harganya lagi dia menjadi presiden selama 10 tahun dan tentu saja juga reputasi UGM akan hancur berkeping-keping, Mas Rosuryo. Kemudian tentang sistem pengelolaan data juga gitu. Jika keaslian, jika kemudian ternyata dokumen yang dibawa oleh Jokowi palsu, maka kemudian mestinya UGM bisa mengambil tindakan yang seperti diharapkan para alumni yang sekarang sedang bergerak untuk mengatakan apa adanya dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kasus serupa begitu. Hari Selasa besok akan ada aksi besar di UGM. Lanjut itu ya? Ya, lanjut. Hari Selasa tanggal 8 Juli di depan Balai Rum. Ya. Kemudian teman-teman dalam analisis politiknya tentu saja legitimasi kepemimpinan itu sangat diperlukan sekali baik oleh presiden maupun mantan presiden karena peninggalannya tentu akan terus dikenang dan legitimasi kepemimpinan Jokowi ini dengan tuduhan ijazah palsu tentu saja kepemimpinan Jokowi dan kebijakan yang telah diambil selama menjabat akan hancur berkeping-keping karena bisa dianggap kebijakannya itu menimbulkan problem. Nah, tentu sebuah keputusan tidak bisa lagi dianulir karena sudah terjadi. Nah, polarisasi publiknya juga membahayakan ini kasus karena otomatis menghadap-hadapkan para anak bangsa baik yang pro maupun kontra. Sebenarnya ini bisa diselesaikan secara cepat, tidak perlu ada polarisasi yang bisa mengadu domba atau divide et impera antar rakyat kita. Saya menghormati tentunya orang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda, tentu saja persoalan ini juga akan berdampak luar biasa, terutama jangka panjang kasus ini citra politik Jokowi dan citra politik Indonesia, saya kira nggak usah khawatir juga kalau citra politik Indonesia jadi buruk kalau ternyata ijazah Jokowi itu bisa dibuktikan bahwa itu ijazah palsu. Justru kalau ini bisa dibuktikan, citra Indonesia justru akan meningkat dalam pengertian Indonesia tidak peduli apakah pemiliknya itu memiliki posisi
setingkat presiden atau di bawahnya. Teman-teman, bagaimana dari sisi demokrasi? Nah, begini. Akibat dari kasus dugaan ijazah palsu ini tentu saja akan mengakibatkan kerusakan moral hingga krisis demokrasi di Indonesia. Karena mengapa krisis demokrasi? Karena tentu saja ini melibatkan lembaga-lembaga negara, baik itu perguruan tinggi di mana Jokowi diduga pernah kuliah di sana, juga terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, juga terkait dengan Bawaslu. Ini tentu saja merusak integritas lembaga-lembaga pendidikan kita dan juga lembaga-lembaga negara kita. Kedua, kepercayaan terhadap pemimpin itu udah otomatis akan ambruk begitu ya. Jika seorang pemimpin tidak jujur. Ya, oke. Ketiga, tentu saja dampak jangka panjangnya terhadap demokrasi di Indonesia. Anak muda, terutama generasi anak-anak kita akan melihat betapa polisi dan juga politikus yang curang selalu atau membiarkan berjalannya kecurangan itu untuk motivasi kekuasaan belaka. Nah, akhirnya kita akan menciptakan kultur asal menang tanpa etika. Itu yang tidak kita harapkan. Keempat, terakhir, tentu saja praktek-praktek dugaan ijazah palsu ini akan melemahkan demokrasi, karena demokrasi membutuhkan pemilih yang rasional dan juga menilai pemimpin berdasarkan rekam jejak, termasuk rekam jejak pendidikannya. Dan jika rekam jejak itu palsu, tentu saja demokrasi akan menjadi sandiwara di Indonesia. Demikian, Mas Agus. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Slamet Ginting. Bapak Ibu, kita perlu waktu 3 menit atau lanjut? Oke. Yang berikutnya, sebelum kita masuk kepada panelis atau penanggap selanjutnya, saya perlu sampaikan dulu satu hal sederhana, tapi ini penting kami sampaikan, bahwa terselenggaranya acara ini, Dr. Tifa, sebagai petinggi di FDI, adalah berkat dukungan dari teman-teman kami di Forum Diaspora Indonesia atas sumbangan, maaf saya bilang dengan apa adanya, bantuan dana, karena acara ini bagaimanapun perlu dana. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rafiq Haryono di Kuwait, kepada Pak Chris Komari di California, kepada Ibu Kartini di Calgary, Kanada, dan kepada Ibu Nia di San Francisco. Yang lainnya ditunggu, ya, yang luar negeri, bukan yang di sini. Terima kasih. Berikutnya saya akan panggil Ibu Kurnia Triroyani. Kurnia, the stage is yours. Kita doakan semoga Bu Kurnia tambah sehat. Selamat Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan di atas segala-galanya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini alhamdulillah saya diberi kesehatan cukup kuat untuk menghadiri acara diskusi panel diaspora Indonesia ya, dengan tajuk ini polemik ijazah antara Jogja dan Pasar Pramuka. Saya tidak tahu ini mau menceritakan apa ya, karena saya lihat semua bahan sudah habis diambil oleh masing-masing pembicara ya. Tapi lebih baik mungkin izinkan saya untuk katakanlah menyampaikan beberapa cerita yang boleh dikatakan saya tahan selama hampir kita menghadapi masalah ini begitu ya, sambil tetap insya Allah tidak kehilangan aroma hukumnya begitu. Bapak Ibu sekalian, andaikan membicarakan keburukan pemimpin itu adalah suatu hal yang buruk, maka Allah tidak akan menceritakan tentang Namrud dan Fir'aun dalam Al-Quran. Betul atau tidak? Ya. Dan saya dan kawan-kawan tidaklah serta-merta sengaja untuk menyampaikan keburukan seorang pemimpin. Semua itu tidak lain bahwa kami ini suka atau tidak suka, sengaja atau tidak sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada dalam perkara ini. Setuju nggak Bang Rizal? Ya, setuju ya Bang Marwan? Jadi Bapak Ibu sekalian, ijazah selembar kertas itu tidak semata-mata tanda kelulusan. Dia adalah tanda legitimasi dari seorang pemimpin ya untuk mempunyai akses konstitusional kepada kekuasaan publik. Ya. Nah, oleh karena itu, apabila kita menyatakan pertanyaan kita tentang keabsahan dari suatu ijazah itu, seharusnya pemimpin yang bijak
tidak akan memaknainya sebagai suatu penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah, ya. Itu adalah merupakan suatu keprihatinan kolektif. Akankah ini suatu kebenaran, keabsahan daripada pemegang mandat tersebut, ya. Bapak Ibu sekalian, dalam teori apa ini, lupa saya saking banyak yang dipikir ini, fiksi hukum, ya, itu ada satu kondisi di mana kita ini semuanya dianggap tahu keberadaan dan keberlakuan hukum. Terserah Bapak Ibu ini mau lulusan UGM kah, mau lulusan Unsri kah, ya, kebetulan saya lulusan Unsri maksudnya begitu ya, mau lulusan mana saja dari universitas swasta di Indonesia ini, apakah Ibu lulusan SD, SMP dan SMA, Anda tetap dianggap tahu akan keberadaan dan keberlakuan hukum. Apalagi jika orang tersebut adalah pemimpin nomor 1 di Indonesia. Dalam hal ini adalah presiden misalnya begitu ya. Dalam hal ijazah ini, jadi permasalahan yang sudah bergulir ini, yang akan menelurkan besok undangan klarifikasi kedua ini, saya ingin mengatakan seharusnya, bukan hanya seharusnya, sudah pasti 11.000 triliun seorang presiden, mantan presiden yaitu Bapak Joko Widodo, pasti sudah tahu bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik itu adalah hak konstitusional, ya, termasuk perlindungan perlindungan data pribadi dalam hal tertentu itu boleh diketahui oleh publik. Nah, oleh karena itu, kalau sampai ada suatu laporan terhadap orang-orang yang sedang berusaha, ya, yang sedang berjuang, maka ini kita tanyakan sebenarnya siapa sih yang membisiki ini? Kan begitu ya. Padahal dari kedua undang-undang tersebut tidak ada satupun yang membolehkan, ya, mengesahkan untuk mengkriminalisasi hanya karena orang tersebut menanyakan keabsahannya. Bapak Ibu sekalian, dalam teori hukum itu ada suatu pengetahuan tentang notoire feiten notorius. Ini adalah suatu sikap tentang hal yang negatif. Apa yang negatif tersebut? Yaitu kecenderungan untuk melanggar norma dan kaidah. Namun maaf saya katakan, sebagai orang yang berkecimpung di bidang hukum ya bersama kawan-kawan, hampir kira-kira 5 tahun di bawah pimpinan Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SHMSI yang kebetulan adalah Presiden TPUA. Jadi saya sering menyebutnya Presiden ya. Supaya ini kebetulan ini urusannya dengan ijazah presiden, jadi kita pakai TPUA pakai presiden aja. Kalau Kang Rizal suka komplain nih, wah saya kok dikasih wakil presiden katanya begitu kan. Kalau wakil ketua kurang bagus Kang, jadi wakil presiden aja begitu. Ya, jadi ya saya ingin mengatakan bahwa luar biasa yang kami hadapi dalam penegakan hukum hampir 5 tahun ini gitu ya. Yang diurus banyak sekali, luar biasa, sampai-sampai orang mengira this is about big money. Ya. Mereka tidak tahu bahwa di bagian bumi bernama Indonesia ini, di sudut kota Jakarta ini, masih ada orang-orang yang tidak hanya bicara uang dalam perjuangannya. Ya, terhitung, ya, terima kasih. Ya, perlu diketahui, hampir 5 tahun kami bersama-sama ya. Saya ingat sekali, saya ikut itu dalam periode masih ada Ustadz Aka di situ. Aka tahu nggak siapa? Ahmad Kosinudin ya. Ada siapa lagi itu? Bang Azam Kanal. Kalau ini selalu ada di setiap periode nih. Bang Juju Purwantoro. Of course ada Bang Profesor Egy selaku ketua begitu ya. Siapa lagi? Bang Damai Hari Lubis yang sering dikenal dengan DHL itu. Jadi dia niru-niru KD nih kayaknya. Kalau Krisdayanti disingkat KD, dia DHL gitu ya. Ini orang-orang hebat semuanya. Dan saya berterima kasih karena diberi banyak kesempatan untuk berbakti di dalam bidang hukum tersebut. Kami memulai dahulu dengan perkara menggugat PMH. Ini lagi-lagi hubungannya selalu ke Pak Jokowi sebenarnya. Mungkin itulah akhirnya kami dilaporkan juga begitu. Dalam hati ini bandel nih orang melaporkan saya, selalu saja mempermasalahkan saya begitu ya. Jadi laporan gugatan kami tentang PMH melaporkan Jokowi 66 kebohongan yang oleh Fadlizon itu dikatakan bukan 66 tapi 100 katanya begitu, ya kan? Nah, kemudian juga PMH melaporkan DPR karena kami anggap tidak melaksanakan tugasnya mengawasi Joko Widodo dalam pemerintahannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, barulah kemudian diselingi itu kami seringkali mengurusi para ulama kita yang dikriminalisasi. Jadi tujuannya, kemudian urusannya ini pasti soal kriminalisasi, kalau tidak kita menggugat ketidakadilan itu sendiri begitu. Nah, barulah pada tahun 2023 saya ikut yang menggugat ijazah Jokowi ini bersama-sama dengan tim ini juga ya. Perkara 610 yang sesungguhnya sudah didahului sebelumnya perkara 592 di mana perkara tersebut dicabut. Artinya kami tidak lanjutkan karena mempertimbangkan kondisi bahwa Bambang Trimulyono bersama Gus Nur saat itu ditangkap. Ya, bagaimana orang mau memperjuangkan kalau orangnya ditangkap?
Ya kan? Bagaimana para kuasa hukum akan mengupayakan bukti-bukti jika mereka dipisahkan dari si pengadunya sendiri, kan begitu. Nah, perkara itu pun berubah menjadi perkara pidana yang pelaksanaan sidangnya itu terjadi di Solo, Surakarta ya. Nah, di situ kebijakan Bang Egy, karena saya perempuan jadi saya tidak diikutkan. Jadi biarlah para laki-laki saja karena sama. Ini supaya biar para termul-termul tahu ya. Saking kita ini tidak punya biaya yang katanya bohir-bohir itu. Jadi benar-benar membiayai sidang itu sendiri begitu. Sampai hari ini dan mungkin sampai besok begitu ya, insya Allah. Nah, jadi perkara itu menjadi perkara pidana yang sama-sama kita ketahui melibatkan hampir 30 atau 33 saksi ya, kalau digabung dari pihak mereka maupun kita, yang satu pun di antara mereka tidak pernah melihat ijazah asli Joko Widodo. Dalam persidangan, kalau saya tidak salah, kalau saya salah silakan dikoreksi, bahwa sebenarnya hakim sudah meminta kehadiran Joko Widodo dan menghadirkan ijazah yang dia klaim sebagai ijazah yang asli tersebut. Apa mau dikata? Persidangan berakhir, tuntutan jaksa yang kita sebut sebagai abal-abal itu, dan aneh sekali bisa memasukkan perkara ini P21 padahal tidak ada ijazah asli yang bisa ditampakkan itu, menghasilkan keputusan 6 tahun ya bagi kedua orang yang kita cintai ini ya, untuk dianggap sebagai pasalnya itu adalah hoak atau bohong begitu ya. Nah, kita tidak putus asa, dilakukan banding. Banding itu ini suatu hal yang bagus terjadi. Ya, walaupun sebenarnya kalau hakim mau melakukan perubahan, harusnya perubahan total lah, jangan tanggung begitu ya. Atau mungkin karena Jokowi masih berkuasa begitu. Jadi pasalnya berubah menjadi pasal kebencian ya, sehingga keputusan yang tadinya 6 tahun turun menjadi 4 tahun. Nah, kalau dari sini kita melihat, berarti kebohongan itu tidak ada. Berarti ijazah itu patut diduga memang palsu, kan begitu? Ya. Nah, lalu dilanjutkan lagi upaya kita dengan kasasi. Kasasi memperkuat daripada banding, ya mungkin hanya itulah maksimal yang bisa dilakukan. Tidak mampu lagi membuat itu menjadi tidak bersalah, lalu dibebaskan barang gitu kan. Nah, akhirnya tetap 4 tahun dan mereka menjalankan. Gus Nur alhamdulillah sudah dibebaskan, tapi pada hari ini Bambang Tri masih bercokol. Ya, kita tunggu nanti prosesnya, karena dari pihak Bang Egy sendiri ya, saya lihat sudah mengutus orang untuk menjenguk beliau. Apa yang terjadi ya kita tidak tahu, inilah kekuasaan yang ada pada saat ini. Semoga segera diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, kami tidak putus asa. Kami lanjutkan menggugat di Pengadilan Jakarta Pusat kembali, melihat celah bahwa ini ada perubahan pasal dari pasal hoak tadi menjadi pasal kebencian ya. Berarti kan tidak terbukti yang hoak tadi itu begitu. Lalu kita mendaftar dengan perkara nomor 610 dan seperti biasa ini hanya mampu hakim itu menelurkan keputusan NO. Jadi dari dulu kami bersidang, jika Anda berhadapan dengan penguasa, NO itu nampaknya sudah merupakan kalau kita katakan tuh udah paling bagus lah begitu. Nih on van clever klar, yang artinya tidak bisa diterima ya, dengan alasan ya ini kompetensi begitu ya, bukan di sini bro gitu, kamarnya lain begitu. Padahal kita tidak bicara soal misalnya basiking, bukan bicara keputusan-keputusan pemerintah, bukan. Ini perbuatan melawan hukumnya itu yang kita permasalahkan begitu. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi ya katakanlah dalam hati ini patah ya. Ini apalagi sih yang mesti dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sementara dua korban ini harus menjalankan pidananya. Ternyata pimpinan kami, Presiden TPUA, Bang Egy Sujana, kemudian juga Bang Rizal Fadila, ini memang orang-orang yang bandel tanda kutip ya. Mereka tidak putus asa ya. Akhirnya tetap juga mengajukan pelaporan ke Bareskrim. Pelaporan ya, bukan Dumas. Pelaporan seharusnya. Karena kita melaporkan tentang delik umum ini, yaitu suatu pemalsuan, ya kan? 263, betul ya Bang ya? 263 dan 266. Ya, itu ke Bareskrim. Saya bertanya karena waktu itu saya mengurus ibu saya yang kebetulan akhirnya meninggal di Curup. Saya tidak ikuti itu, tapi kepada Pak Arief, salah satu yang membersamai pendaftaran daripada pelaporan tersebut, mengatakan hampir 8 jam dipimpong kemana-mana. Ya, kembali terulang. Menyedihkan sekali, para pencari keadilan ini sulit sekali mencari keadilan. Ya kami pahami, mungkin polisi dilematis. Kalau diterima ini laporan, ini menyangkut orang yang sedang berkuasa atau baru saja berkuasa dan kekuasaannya masih ada begitu. Bukan hanya tanda-tanda kekuasaannya, tapi clearly karena lebih dari setengah menteri itu adalah masih miliknya. Ya bahkan orang di Bareskrim itu masih orangnya begitu ya. Padahal kalau kita maklumi, seharusnya saya lihat Pak Sigit Listio ini kan yang paling lama menjadi Kapolri, ya kan? Ya kenapa masih terus dipertahankan? Harusnya berganti kepemimpinan, berganti pula Kapolrinya. Ini bukan semata-mata soal sentimen, bukan, tapi soal merit ya, bahwa harus ada pergantian, regenerasi dan segala macam. Ya, harusnya orangnya yang dipilih Pak Prabowo dong, ya, the man behind gun itu. Jadi orang yang di samping senjata itu adalah orang yang menggunakan senjata, maksudnya ya, adalah orang yang dibutuhkan oleh presiden. Jadi ini nampaknya presiden kita masih penuh tepos liro.
kepada orang yang dihormatinya ini begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberitahukan, kami ini tidak pernah mengenal secara pribadi kepada Bang Roy Suryo, Ibu Tifauzia Tiasuma, dan Bang Roy Suryo. Ya, ini semua kembali adalah suatu tanda dari Allah bahwa perjuangan ini belum selesai dan kami dilarang untuk mundur. Tiba-tiba kita kan sama-sama ya, siapapun di antara kita melihat mungkin di channel-channel YouTube seorang laki-laki ya cukup tampan lah Bang Rismond Sianipar begitu kan, dari Balige begitu kan, dia menampakkan bagaimana masalah daripada ijazah ini. Kami kaget ya, selama ini kamilah orang yang selalu berurusan dengan ijazah palsu ini, tiba-tiba kami menemukan suatu semangat baru. Ini bukan semangat untuk menjatuhkan, tapi sebuah jalan keluar baru gitu ya. Kalau memang Allah menginginkan berhenti itu perkara ya. Tapi tahu-tahu muncullah seorang Rismond Hasiholan Sianipar begitu. Lalu muncul pula Bang Roy Suryo dan lain sebagainya. Waktu berlalu, ini tidak lepas kaitannya dengan doa juga ya. Luar biasa ini. Tanpa disupport oleh pemerintah, tetap mencari kebenaran tadi. Ya, saya ingin menceritakan ini biar diketahui apa sih dasarnya mula-mula datang ke Jogja dan ke Solo tersebut begitu. Nah, akhirnya beberapa kali meeting, kami berpikir bahwa harus ada suatu gebrakan baru. Kalau Bang Rizal itu menyebutnya final attack gitu ya. Ya, serangan terakhir ini dalam tanda kutip, tentu bukan menyerang asal menyerang, maksudnya untuk mencari kebenaran ini gitu. Ditambah dengan semangat baru datangnya berita dari seorang Rismond Sianipar, kemudian Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma itu gitu. Jadi kami tidak pernah mengenal secara pribadi dan bertemunya pun pertama kali itu di Jogja ya. Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, kami tidak ujuk-ujuk datang Bapak Ibu, tapi berkirim surat sebanyak 2 kali. Ya, surat pertama belum dibalas, kami tidak putus asa, ya deg-degan kita menanti, semoga mereka mau membuka diri untuk membuka apakah benar ijazah ini asli atau palsu. Kalau asli, biar kami bantu untuk memberikan semacam penjelasan kepada masyarakat, ya kan? Nah, kalau tidak asli ya, bagaimanapun juga ini harus gentle dong mengakui begitu, semalas 10 tahun daripada pemerintahan ini begitu ya. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, kami berangkat ke Yogyakarta, tapi karena ada kendala di jalan, maka orang yang kami korespondensi selama ini bersyukur nih sudah diutus oleh Allah untuk mewakili TPUA berhadapan langsung dengan rektorat di UGM ya. Walaupun agak alot konon kabarnya, mereka berhasil tuh memfoto, melihat, meraba daripada skripsi tersebut begitu. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Waduh, kalau 1 menit lagi saya ini baru sampai di 1/3 ini, tapi tidak mengapa. Oke, kita putuskan yang itu. Saya ingin mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian. Cerita yang ada sudah Anda ketahui ya. The president can do no wrong ya. Itu adalah hal yang selalu dibuat. Jadi presiden ini bersih dari dosa. Dia adalah makhluk sempurna begitu. Maka dia tidak boleh nampak bersalah. Setiap kali kritik itu adalah subversif. Setiap kali protes itu adalah makar ya. Ini yang dibikin dan berhasil menciptakan itu. Padahal ya, yang harusnya terjadi dalam demokrasi yang sehat, the president or the king might be wrong. Jadi kalau dia might be wrong, dia bukan orang yang sempurna, dia bukan malaikat, dia bukan nabi, ya. Dia mungkin salah dalam perhitungan, dia mungkin salah dalam memilih pembantu-pembantunya, dia mungkin salah dalam prioritasnya, maka seharusnya dia harus diingatkan, bahkan harus dihukum, kan begitu, ya. Nah, oleh karena itu berjalannya waktu, apa yang terjadi? Kami yang menegakkan aturan ini, justru kamilah yang pada hari ini menjadi pesakitan. Ya, walaupun tentu saja kami tidak berputus asa akan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, dengan suatu step by step, langkah yang insya Allah ya, sesuai dengan hukum, diarahkan, dikawal oleh para ahli hukum, ya. Lalu doa-doa kami didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kami lakukan ini bukan untuk kami. Ini untuk bangsa Indonesia yang kami cintai, maka kami mengharapkan partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri maupun diaspora internasional untuk memantau ya, untuk mengawal, untuk berdoa bagi keselamatan bangsa Indonesia. Bahwa bangsa dalam kondisi berbahaya itu bukan katanya. Itu sungguh terjadi. Dan pada hari ini pelan-pelan sudah mulai dibuka secara perlahan-lahan. Nah, oleh karena itu, saya berterima kasih dikasih kesempatan pada hari ini. Dan insya Allah ini hanya bagian daripada perihnya perjuangan yang harus dilewati. Dan insya Allah, Allah akan memberikan kemenangan kepada bangsa Indonesia. Allahu Akbar! Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Kurnia.